Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya, Billy Ibrahim Hasbi. Ini adalah video mata kuliah basis data untuk pertemuan minggu keempat. Demi kelancaran dan keberkahan ilmu, silakan pause dulu video ini untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Sudah berdoa? Ayo kita lanjut. Nah, di pertemuan minggu sebelumnya sudah kita bahas mengenai apa itu basis data, lalu model data relasional, dan database management system atau biasa dibilang itu DBMS. Nah, kali ini kita mulai perdalam lagi bahasannya dengan mengenal SQL. Oke? Sebagai informasi, materi kali ini adalah awalan pertemuan pertama dari total 3 pertemuan untuk meraih sub CPM keempat, yaitu mampu menerapkan SQL untuk membuat basis data sederhana. Ini untuk meraih capaian pelajaran mata kuliah kita yang kedua, yaitu mampu merancang model data konseptual menggunakan ERD sederhana dari studi kasus dan mengimplementasikan ke basis data sederhana dalam DBMS menggunakan SQL. Nah, yuk kita lanjut ke materinya. Kita lanjut ke materi. Apa itu SQL? Nah, SQL ini singkatan dari Structured Query Language, atau dalam bahasa Indonesia itu merupakan bahasa query terstruktur. Adalah bahasa standar untuk mengelola dan memanipulasi data dalam suatu basis data relasional. SQL ini sudah diterima sebagai standar oleh ANSI, FIPS, dan standar ISO. Juga sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa basis data itu pasif. Bayangkan basis data adalah suatu lemari arsip. Lemari arsip itu kan hanyalah tempat penyimpanan. Arsip dalam lemari tidak akan bisa berpindah ataupun berubah kalau kita tidak secara aktif yang melakukan perubahan tersebut. Aksi-aksi yang kita lakukan seperti menyimpan berkas atau arsip baru ke dalam lemari, atau mungkin mengambil arsip yang ada di dalam lemari, ataupun kita mau mengubah isi dari arsip yang ada tersebut, atau mungkin arsipnya mau kita buang. Nah, itu semua aksi-aksi tersebut yang nantinya akan kita terjemahkan ke dalam bahasa SQL. Oke? Bahasa SQL ini yang menjadi jembatan untuk kita agar dapat secara aktif melakukan segala perubahan dalam basis data. Lalu, kenapa sih kita perlu pelajari SQL ini? Kita sebagai mahasiswa S1 Sistem Informasi yang berkutat dengan sistem aplikasi dan manajemen data, SQL ini merupakan pondasi untuk membuka kesempatan dan meraih kesuksesan dalam karir. Khususnya bagi kalian yang ingin menjadi data analis mungkin, atau data scientist, atau mungkin memang pengen jadi pengelola basis data gitu. Nah, SQL ini yang sudah menjadi bahasa basis data yang universal karena sudah menjadi standar tadi ya, yang tadi kita sudah sebutkan. Selain itu, SQL mendukung manajemen data yang efektif, juga keselarasan antara keamanan dan integritas data. Ketiga poin tersebut ya, manajemen data yang efektif, keselarasan antara keamanan dan integritas data, yang akan meningkatkan performa dari sistem aplikasi yang nantinya kita buat maupun nantinya kita kelola. Sebagai gambaran, yuk kita lihat dulu video ini. Ini merupakan tampilan dari terminal ketika kita melakukan penarikan informasi atau biasa dibilang query dari suatu basis data. Ada proses pengetikan select, bintang, from, terus Django migration, limit 3 titik koma. Nah, ini contohnya.
Ini juga contoh lain dalam penggunaan SQL. Ada perintah show database untuk menampilkan seluruh basis data yang ada dalam DBMS tersebut. Lalu ada perintah use employee schema, yang berarti kita mau menggunakan database employee schema. Lalu di bawahnya juga ada perintah select untuk melakukan query data dari tabel employee yang hasilnya bisa kalian lihat pada gambar ini. Gimana? Dapat dipahami kan? Inilah kenapa saya bilang bahwa pada pertemuan awal itu penguasaan bahasa Inggris di bidang komputer merupakan syarat yang minimal, karena sejatinya bahasa-bahasa pemrograman itu berbasis pada bahasa Inggris. Kalau kita punya kemampuan tersebut, setidaknya kita lebih mudah memahami arti dari setiap baris perintah program. Kita lanjut ke perintah-perintah SQL. Perintah dalam bahasa SQL ini dikelompokkan dalam 4 bagian. Yang pertama ada DML atau Data Manipulation Language yang digunakan untuk manipulasi data. Contoh perintahnya ada select untuk menampilkan data, insert untuk menambahkan baris data, update untuk memperbarui data, dan delete untuk menghapus baris data. Selain itu juga ada DDL alias Data Definition Language yang digunakan untuk mendefinisikan dan memanipulasi struktur data. Kalau kita gunakan contoh lemari arsip tadi, manipulasi struktur data ini seperti menambahkan laci baru, atau menambahkan lemari baru, atau mengosongkan isi lemari atau lacinya. Nah, ada perintah create untuk membuat tabel atau laci lah yang tadi ya. Atau mungkin mau bikin database atau lemari baru gitu. Lalu ada juga alter yang digunakan untuk mengubah detail pada tabel atau database yang telah dibuat. Ada drop untuk membuang atau menghapus tabel atau database. Dan truncate yang biasa digunakan untuk mengosongkan isi tabel. Selanjutnya ada DCL atau Data Control Language yang digunakan untuk mengelola hak akses terhadap data. Suatu lemari arsip selalu memiliki kunci untuk melindungi agar tidak sembarangan orang dapat mengakses isi arsip di dalamnya. Dan kalau kita mau izinkan kawan mengakses lemari arsip kita kan biasanya bisa berikan kunci duplikatnya ke mereka. Begitupun dalam basis data. Perintah grant ini digunakan untuk memberikan hak akses kepada pengguna lain. Hak akses yang diberikan pun bisa spesifik. Misal, hanya boleh untuk lihat saja, atau mungkin kita izinkan juga untuk mengubah dan menghapus data juga, itu bisa dilakukan. Itu semua bisa kita tentukan sesuai dengan kebutuhan. Lalu, perintah revoke ini adalah kebalikan dari grant. Revoke digunakan untuk mencabut hak akses dari pengguna lain. Atau dalam hal ini, kita ambil lagi kunci duplikatnya supaya kawan kita tidak bisa lagi mengakses lemari arsip kita. Terakhir ada TCL alias Transaction Control Language. Di slide sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa SQL ini mendukung keselarasan antara keamanan dan integritas data. Transaksi dalam basis data ini ada untuk mendukung klaim integritas data tadi. Dalam TCL ada perintah save point. Kalau kita gambarkan adalah seperti ini. Jadi, kapanpun kita melakukan perubahan pada data, apalagi perubahan tersebut sangat banyak gitu ya. Lalu kita ingin menandai perubahan tersebut setelah mencapai suatu keadaan tertentu. Misal kita tandai sebagai revisi 1 atau revisi 2 dan lain sebagainya gitu. Nah, kita bisa melakukan itu dengan menggunakan perintah save point ini. Jadi kita punya penanda untuk setiap pekerjaan yang telah kita lakukan. Lalu ada perintah rollback. Perintah ini digunakan ketika, misalkan, kita melakukan kesalahan dalam mengubah data. Tapi untungnya kita sudah membuat penanda sebelumnya menggunakan save point. Perintah rollback ini digunakan untuk mengembalikan keadaan data sesuai dengan penanda yang telah kita tentukan sebelumnya. Misal mau balik ke revisi 2 gitu, nah ini bisa dilakukan. Juga ada perintah commit. Commit ini digunakan sebagai pernyataan komitmen kita bahwa segala perubahan yang kita lakukan sudah final. Jadi kalau misalkan dalam proses bimbingan misalnya udah sampai revisi 18 gitu dan sudah di TTD sama pembimbing nih,
maka kita gunakan commit untuk menyatakan bahwa dokumen ini dan segala perubahannya sudah final dan sudah terbebas dari kesalahan apapun, maka perubahannya akan permanen. Nah, 4 kelompok SQL ini yang perlu kita pahami cara penggunaannya dan nantinya akan kita coba dalam kegiatan praktikum. Selanjutnya kita bahas mengenai tipe data di SQL. Kalau dalam lemari arsip, kita kan bisa tentukan laci ini apakah hanya boleh untuk berkas kertas saja mungkin, atau hanya boleh berisi baju atau celana dan sebagainya gitu. Nah, begitupun di database. Kita perlu tahu apa saja tipe data yang ada di SQL agar basis data yang kita bangun menjadi efisien dan memiliki performa yang baik karena sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan datanya. Ada tipe integer, int, ini untuk menyimpan nilai angka yang bulat. Int ini atau integer ini memiliki berbagai jenis, misal tiny integer atau tiny int gitu ya, small int, terus big int. Yang perbedaannya adalah dari kapasitas nilai angka yang bisa disimpan ya. Kalau tiny kapasitasnya mungkin kecil gitu ya, kalau small int lebih besar, big integer rentangnya lebih besar lagi. Lalu untuk menyimpan nilai angka pecahan kita bisa gunakan float atau juga double yang sejenis dengan float, tapi bisa menyimpan angka pecahan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi. Juga ada tipe desimal untuk menyimpan angka pecahan dengan lebih simple. Ada tipe date untuk menyimpan tanggal dengan format gitu ya. Ada juga datetime untuk menyimpan data tanggal dan waktu. Lalu ada char atau karakter gitu ya untuk menyimpan string yang panjang karakternya tetap. Berbeda dengan varchar, ini untuk menyimpan string tapi panjang karakternya boleh bervariasi. Char dan varchar ini nantinya perlu kita tentukan juga maksimal karakter yang bisa disimpan. Juga ada tipe teks untuk menyimpan string dengan panjang karakter yang sangat besar. Tipe blob dan long blob ini bisa digunakan untuk menyimpan teks, tetapi lebih sering digunakan untuk menyimpan berkas binary, file-file biner gitu ya. Ini semua tipe-tipe data dasar di SQL. Ada juga tipe data lanjutan seperti data spasial dan lain-lain, tapi ini tidak masuk dalam bahasan mata kuliah ini. Gimana, dapat dipahami kan? Lalu SQL juga mendukung operasi data. Data yang ada di SQL bisa kita lakukan operasi aritmatika, perbandingan, logika, maupun agregasi. Berikut ini jenis-jenis operator dan operasi apa yang bisa dilakukan. Misal dalam suatu tabel hasil studi mahasiswa yang berisi mata kuliah apa yang telah diambil dengan detailnya gitu, kita ingin mengetahui berapa total SKS yang telah ditempuh. Kita bisa langsung melakukan operasi aritmatika dengan menjumlahkan seluruh nilai SKS dari setiap mata kuliah yang telah ditempuh yang ada dalam tabel hasil studi tersebut. Lalu juga misal kita ingin membandingkan pendapatan bulan kemarin dengan bulan ini gitu pada tabel penjualan. Ada operator perbandingan yang tersedia. Juga ada operator logika yang digunakan pada kondisi-kondisi yang perlu dipenuhi mungkin. Begitu juga operator logika lain seperti in, between, dan lain-lain yang digunakan untuk menyesuaikan kondisi pengecekan data yang perlu dipenuhi. Selain itu ada juga operator agregasi seperti summary gitu, sum, terus min, max, itu biasanya digunakan juga untuk rangkuman data gitu ya, operator agregasi. Pokoknya paparan ini hanya contoh saja untuk memberikan gambaran dalam proses manipulasi data di SQL. Nah, materi ini sudah tersedia di Google Classroom. Mulai slide ini sampai akhir, total ada 47 slide, ini slide ke-11 ya. Ini mulai slide ini sampai akhir ini berisi contoh-contoh dari setiap jenis perintah SQL. Poin pentingnya di sini adalah SQL merupakan bahasa yang terstruktur. Bisa kita lihat pada contoh, ada struktur yang bisa kita identifikasi. Perintah SQL ini selalu dimulai dengan apa yang mau dilakukan, lalu apa objeknya, lalu keterangan lain terkait apa yang mau dilakukan, dan diakhiri dengan titik koma. SQL selalu dengan struktur seperti itu. Contohnya pada perintah pertama pada slide ini. Ada perintah create database, nama underscore database titik koma. Create adalah apa yang mau kita lakukan, dalam hal ini membuat baru. Lalu apa yang mau dibuat? Setelah create ada database, berarti maksudnya adalah kita mau membuat database baru. Lalu setelahnya kita perlu tentukan nama database baru yang akan kita buat.
dalam hal ini adalah nama underscore database. Dan jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Begitu. Mudah kan? Nah, tugas kalian adalah download materi ini dari GCR, lalu pelajari dan coba untuk memahami maksud dari setiap perintah tersebut dan buat ke dalam laporan. Tugas ini sudah saya posting di Google Classroom. Silakan kalian nanti upload tugasnya ke situ ya. Selanjutnya juga nanti akan kita demonstrasikan perintah-perintah SQL ini dalam kegiatan praktikum kita. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Tetap semangat dan berjuang dalam belajar, karena menuntut ilmu adalah jalan untuk meraih kesuksesan dan kebijaksanaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.